Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abidin Is dengan NIM 932405119. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3 kemarin, yaitu pada mata kuliah Manajemen Perpustakaan. Apa yang sudah dipelajari kemarin yaitu tentang konsep dasar manajemen perpustakaan dan lainnya. Di sini saya akan sedikit mengulas kembali apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3 kemarin. Baik, yang pertama konsep dasar manajemen perpustakaan. Pengertian manajemen dalam Webster disebutkan bahwa manajemen berasal dari kata to manage yang berasal dari bahasa Italia atau managio. Dalam bahasa Italia itu disebut managio. Dari kata manager yang diambil dari bahasa Latin. Dari kata manus yang berarti tangan dan agre yang berarti melakukan. Manager diterjemahkan dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja, to manage, dengan kata benda manage, manajemen, dan manager untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Jadi manajemen ini berasal dari bahasa Italia yaitu managio atau manager yang diambil dari bahasa Latin yaitu manus. Adapun biasanya beberapa ilmuwan mengartikan manajemen yang berdasarkan 3 titik tolak ukur yang sama, yaitu yang pertama, manajemen merupakan suatu usaha atau tindakan ke arah pencapaian tujuan melalui suatu proses. Nah, di tolak ukur yang pertama ini yaitu merupakan manajemen suatu usaha atau tindakan untuk mencapai suatu proses atau suatu tujuan dengan melalui proses. Jadi tolak ukur yang pertama ini merupakan suatu proses yang diharuskan adanya proses untuk mencapai tujuan yang akan dituju di dalam manajemen. Untuk tolak ukur yang kedua yaitu manajemen merupakan suatu sistem kerjasama dengan pembagian peran yang jelas. Nah, di yang nomor tolak ukur yang kedua ini yaitu manajemen sebagai sebuah sistem kerjasama yang membagi peran yang jelas. Jadi di dalam sebuah organisasi atau di dalam sebuah kelompok diharuskan ada pembagian peran. Nah, peran tersebut harus jelas dan bisa dimengerti oleh setiap individu atau setiap anggota. Untuk yang ketiga, yaitu manajemen melibatkan secara optimal kontribusi orang-orang, dana, fisik, dan sumber-sumber lainnya. Nah, untuk yang ketiga yaitu manajemen harus melibatkan semua atau melibatkan secara optimal semua kontribusi orang-orang, dana, fisik, dan sumber-sumber lainnya. Contoh, jika di dalam sebuah organisasi tersebut mempunyai SDM yang unggul dan juga SDA yang unggul. Jadi SDM dan SDA tersebut harus dikontribusikan secara optimal ke dalam sebuah organisasi. Sedangkan unsur-unsur manajemen adalah sebagai berikut. Unsur-unsur manajemen di sini terdapat 6 unsur-unsur. Yang pertama yaitu man. Man di sini yaitu suatu penggerak atau suatu yang menggerakkan. Jadi man di sini bisa disimpulkan bahwasanya orang atau manusia yang menggerakkan sebuah organisasi. Jadi man ini sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasi. Dikarenakan jika tidak ada man atau tidak ada orang atau tidak ada manusia di dalam sebuah organisasi, maka akan amburadul. Untuk yang kedua yaitu money, yaitu modal. Nah, di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan untuk melakukan semua usaha diharuskan mempunyai money. Dikarenakan sekarang semua yang akan dilakukan harus dengan uang tentunya. Untuk yang ketiga yaitu metode. Nah, untuk yang ketiga ini yaitu dengan cara-cara. Metode ini bisa diartikan sebagai bagaimana cara dia untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Jadi organisasi ini harus mempunyai cara tersendiri yang akan mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi tersebut. Untuk yang keempat yaitu machines, yaitu alat-alat atau mesin. Nah, yang keempat ini atau yang kelima ini alat-alat atau mesin yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Misal, jika kita ingin membuat proposal yang akan diajukan kepada atasan, maka hal tersebut harus menggunakan mesin, yaitu printer. Maka di sini bisa dimasukkan dalam mesin yaitu alat-alat
mesin yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Untuk yang terakhir yaitu market, yaitu tempat untuk menjual barang-barang atau tempat tujuan yang sudah dituju. Jadi di dalam sebuah organisasi, sebelum kita melakukan sebuah aktivitas, diharuskan untuk merencanakan sebuah market atau sebuah tempat yang akan digunakan untuk tujuan penyebar luasan barang-barang yang akan dihasilkan oleh kelompok atau organisasi. Selanjutnya yaitu manajemen sebagai ilmu, seni, profesi, dan proses. Manajemen sebagai ilmu, pengertian manajemen sebagai ilmu dikarenakan manajemen merupakan sebuah pengetahuan yang telah disusun secara teratur dan mencoba memecahkan kendala yang berhubungan dengan sebab akibat. Nah, di sini manajemen bisa diartikan sebagai ilmu dikarenakan manajemen tersebut bisa mengatasi sebuah pengetahuan atau mengatasi pemecahan masalah yang bisa dilakukan dengan sebab akibat. Untuk yang kedua atau yang selanjutnya yaitu manajemen sebagai seni. Manajemen sebagai seni merupakan cara atau mengatasi kewajiban atau tugas kerjasama dengan tim. Disebut sebagai manajemen sebagai seni dikarenakan manajemen ini bisa mengatasi kewajiban atau tugas bersama dengan kerjasama tim. Bisa diartikan bahwasannya manajemen sebagai seni ini bisa berkontribusi ke dalam kerjasama sebuah tim. Untuk yang selanjutnya yaitu manajemen sebagai profesi. Sebagai ilmu sudah dipastikan bahwa manajemen telah ditelaah dan ditingkatkan lewat berbagai pendidikan dan training. Nah, di sini manajemen sebagai profesi tentunya diharuskan untuk training terlebih dahulu atau di percobaan atau mempelajari terlebih dahulu tentang manajemen sehingga bisa disebut manajemen sebagai profesi. Untuk yang selanjutnya yaitu manajemen sebagai proses. Nah, manajemen sebagai proses ini adalah salah satu cara atau tindakan dalam mengalokasikan program yang akan dieksekusi bersama. Jadi, manajemen sebagai proses bisa diartikan sebagai suatu cara atau tindakan bagaimana sebuah organisasi membagi beberapa cara atau membagi beberapa program untuk dialokasikan secara tidak amburadul atau tidak berantakan atau bisa diletakkan di mana semestinya. Untuk selanjutnya yaitu manajemen dan lingkungan perpustakaan. Manajemen perpustakaan merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap jenis perpustakaan. Dikarenakan di dalam sebuah perpustakaan harus ada yang ngatur atau harus yang mengatur. Hal itu menyebabkan sebuah perpustakaan akan berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi fisik kerja yang menyenangkan. Di antaranya, yang pertama, ventilasi yang baik. Nah, ventilasi yang baik ini akan menyebabkan semua anggota di dalam perpustakaan ini akan bekerja secara maksimal. Dikarenakan jika ada ventilasi yang tidak baik atau yang buruk akan mengakibatkan setiap anggota merasa kepanasan atau merasa tidak nyaman jika bekerja di dalam ruangan tersebut. Untuk yang kedua yaitu penerangan yang cukup. Tidak semua anggota atau tidak semua manusia ini suka dalam penerangan yang redup atau penerangan yang tidak baik. Maka dari itu penerangan harus baik, harus cukup dengan apa yang akan diperoleh oleh anggota di perpustakaan. Untuk yang ketiga yaitu adanya tata ruang yang rapi. Yang ketiga ini adalah adanya tata ruang yang rapi. Dengan tata ruang yang rapi ini akan memudahkan kepada anggota perpustakaan untuk memilih perabot atau menyusun atau mengambil beberapa perabot dengan baik dikarenakan hal tersebut sudah tersusun secara rapi. Untuk yang keempat yaitu lingkungan kerja yang bersih dapat menciptakan rasa senang. Nah, ini tentunya ya bukan cuma di perpustakaan tapi di rumah kita masing-masing atau di tempat lain. Jika lingkungan bersih akan mengakibatkan
kita rasa senang atau merasa nyaman di dalam ruangan tersebut. Untuk yang terakhir yaitu lingkungan kerja yang bebas dari polusi udara. Nah, sebelum membangun perpustakaan, maka lingkungan tersebut harus diperhatikan terlebih dahulu. Apakah bebas dengan polusi udara? Apakah bebas dari polusi transportasi umum atau sebagainya? Maka dari itu, pemilihan lingkungan perpustakaan harus dilakukan dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan terasa nyaman kepada anggota perpustakaan tersendiri. Untuk yang terakhir yaitu perencanaan strategis manajemen perpustakaan. Pada dasarnya, tugas utama setiap perpustakaan ialah membangun koleksi yang kuat demi memenuhi kebutuhan pemustaka. Pengembangan koleksi mencakup semua kegiatan untuk memperluas koleksi yang ada di perpustakaan, terutama aspek seleksi dan evaluasi. Jadi, ketentuan suatu perpustakaan terletak pada kelengkapan koleksi. Nah, di sini perpustakaan bisa dilakukan aspek seleksi dan evaluasi. Nah, aspek seleksi ini biasanya terletak pada kelengkapan koleksi. Bagaimana kelengkapan koleksi buku, majalah atau selainnya di dalam perpustakaan tersebut. Maka hal itu akan mengakibatkan seleksi yang baik. Berikut ini adalah isi dari rencana strategis yang dapat disusun oleh perpustakaan sekolah. Paling tidak mencakup antara lain yang pertama yaitu profil perpustakaan sekolah. Nah, di sini perpustakaan diharuskan mempunyai profil perpustakaan tersendiri. Salah satu contoh yaitu visi, misi, dan tujuan. Nah, visi, misi, dan tujuan di sini sebelum membangun perpustakaan diharuskan mempunyai visi, misi, dan tujuan. Dikarenakan jika ada anggota atau ada orang lain yang ingin ke perpustakaan tersebut, tahu apa visi misi dari perpustakaan tersebut. Untuk yang kedua yaitu analisis SWOT. Perpustakaan analisis SWOT ini sangat penting dilakukan agar kita dapat menyusun program kerja. Nah, untuk yang kedua ini adalah dalam membangun sebuah perpustakaan diharuskan mempunyai atau membangun juga atau menyusun program kerja. Apa yang akan dikerjakan pada saat bulan ini? Program kerja ini bisa disusun dalam harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Jadi bisa tergantung dari pemimpin dari sebuah perpustakaan tersebut. Untuk yang ketiga yaitu kebijakan strategis. Kebijakan strategis adalah deskripsi tentang langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar kekuatan yang dimiliki menjadi lebih optimal. Nah, untuk yang ketiga ini adalah kebijakan strategis. Bagaimana kebijakan dari pemimpin yang ada di perpustakaan tersebut? Apakah kebijakannya akan membantu membangun sebuah perpustakaan yang baik atau sebagainya? Untuk yang keempat yaitu program kerja. Program kerja perpustakaan melingkupi seluruh kegiatan di perpustakaan. Nah, untuk yang keempat yaitu program kerja. Program kerja yang ada di dalam perpustakaan yang meliputi yang pertama, mulai pengadaan. Bagaimana pengadaan buku, majalah atau isi di dalam perpustakaan tersebut. Untuk yang kedua yaitu pengolahan hingga layanan. Bagaimana mengolah pengadaan dari buku-buku atau isi di dalam perpustakaan tersebut, dan bagaimana layanan kepada pemustaka atau kepada orang yang ingin mengunjungi perpustakaan. Untuk yang kelima yaitu kegiatan-kegiatan harus dideskripsikan. Nah, di sini semua kegiatan harus dideskripsikan dikarenakan akan memperjelas bagaimana kegiatan yang akan dilakukan kepada anggota perpustakaan. Untuk yang keenam yaitu anggaran-anggaran selalu dibutuhkan untuk melakukan setiap kegiatan. Nah, ini mesti harus ada dikarenakan anggaran atau semua uang atau yang tadi sudah disebutkan di dalam pengertian manajemen yaitu money. Semua money atau semua anggaran pasti diperlukan dikarenakan di dalam pengadaan buku, di dalam pengolahan atau layanan itu membutuhkan uang, entah itu dari hibah, dari hadiah atau sebagainya. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya.
Saya Abidi Muiz dengan NIM 932405119. Sampai di sini penjelasan dari saya, yaitu tentang mengulas kembali apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3 kemarin pada hari Kamis dengan konsep dasar manajemen perpustakaan.